Oh, kalian harus nyongkok. Dari naga. Enggak, ya harus si jongkok ya. Halo semua. Halo semua. Ada bule nyongkok. Ngomongin tuh soal Ala adan Korea jani. ini nadan Korea. Wayan pon jongkok. Jongkok. Kok Jongkok. kok Jongkok. Oh, jadi beli K-pop, K-drama gitu. Yang ada nih K-drama yang terkenal itu. Halo, the lights to apa ini Misterius banget. susah sekali saya ngomong. the light. Kembali lagi sama kita berdua suami istri dalam acara ngobrol bareng Beli Bule. Di sini tentunya ada saya Putu Evi dan Saya wayan pon. Wayan pon. Wayan Pon. Jongkok. Ya wayan pon aja. Kayak yang kita ada di apa namanya karena kita bakal ada kawan yang sangat sekali lucu bagi kita ya, maka dari itu kita nih lagi ada di stage pengen sekali kayak ngelucu dari tadi. Urat ketawanya mulai lancar. Oh, Arsa udah ada Ya, di udah sini. muncul. Kita langsung aja ya. Halo Fajar Febriani, selamat bergabung. Oke, sebentar saya langsung nyambung ke Arsa. Halo Mbak Adita, selamat bergabung. Ais, Bane, Mbak Pucuk Arjuna. Tiga gitu. Ay, Bagus aja. ganteng. Ay, halo, Halo, halo Arsa, apa kabar? Swastiastu, Swastiastu. cie sama si bule. Iya, atau lo, kalau dot maling bunga Pucuk Arjuna apa? Iya, pucuk boleh Arjuna, tapi yang make itu lo belum Arjuna lo. Si jomblo. Ini patah warna baju rega. Ya, I love yellow dan baju baru. Misi barong. Janjian ya. Raga Ya. sing janjian bisa. Janjiannya dari bisa- hati. Dalam Gimana rangka kabar gini nih soalnya, Arsa? dalam rangka menyongsong Apa? Hari Raya Galungan. Jadi Oh, pengen yang kan dari Bandung. kadang kuningan mau baju kuning. Iya sih, ntar include barongnya Include. putih. Barong nih Satu paket. satu pak. Arsa, gimana nih kabar nih selama pandemik ini nih? Bisa cerita dikit atau mungkin sebelumnya mau say hi sama kawan-kawan yang sudah hadir. Halo. Ada mungkin Ya, saya hai dulu ya. Halo teman-teman Ya, saya hai. semua yang berkenan nonton. Terima kasih. Saya ucapkan Rahajang Wengi, Sarang Sami, Moge, Sami Rahayau. 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 Apa bilang rogat tetuan raga cak demen sana ngahan tiap kali. Rahayu. Rahayu. Arsa Sukawati. Itu bahasa Ayau. Gianyar. Oh, Nak Skwati. yang Oh, Skwati. Sukawati. Ketau. tahu. Oke. Cerita cerita tentang Arsa sedikit ini. Siapa sih Arsa ini? Seorang Arsa. Kalau kawan-kawan mungkin yang sudah kenal, sering lihat tuh Arsa tuh lucu sekali. Arsa tuh penari lah dan sebagainya lah. Nah mungkin lebih jelas kalau datang ceritanya background ini dari perkenalan ini datangnya dari Arsa sendiri. Siapa sih sebenarnya seorang Arsa ini dibalik semua makeup yang lucu-lucu itu gitu? Atau karakter-karakter apa memang karakter Arsa tuh memang karakter yang sebenarnya itu yang kita tonton setiap kali itu atau bagaimana? Dan itu jauh di belakang makeup ya karena tebal sekali ya. Karena makeupnya tebal. Berapa lapis? Bukan tebal sih sebenarnya. Too much. Too much. The best. Gimana dari mana Kalau ngomongnya? Arsa itu pelawak baliku yang Ayo, favorit. nah jelasin mungkin yang mara yang mara lekat mungkin tadi masih. Ya intinya basically emang keluarga dari seniman juga, bapak seniman, ibu seniman di bidang tari.
Tapi katanya sih karena bapak ibunya seniman dibilang keturunan sih katanya. Tapi kebanyakan juga sekarang tuh kan walaupun bapaknya bukan seniman, ibunya seniman, tapi anak seniman. Tergantung sih karena pergaulan mereka tuh cenderung di dunia seniman ya terarahkan senimannya seperti itu. Terus background saya kelahiran Bali 21 April 86 dan sekarang menginjak umur 34 tahun dengan status jomblo ngenes. Silah jomblo ngenes. Silahkan yang yang merasa jomblo juga boleh. Bisa nyomblo. Jadi sekarang siapa yang mau dengan saya silakan, cuman tidak ada waktu untuk pacaran, lebih baik menikah langsung. Karena kalau pacaran bagi saya buang-buang. Oh, Saya buang simpan jadi mesu. gitu. Nggak mumpung corona kan masih bisa menekan budget itulah artinya. Apalagi zaman sekarang ya. Online harus nganten ya, Jani yang nganten. Virtual, mungkin pernikahannya virtual. Tidak dibuang. Yang penting sing sembarangan. Dadi buang tapi sing dadi buang sembarangan. Sembarangan. Ngerti? Tapi seringan sembarangan sih sebenarnya. Buangnya sembarangan. Ya, maksudnya buang sial sembarangan itu loh. Yang penting nggak buang sampah sembarangan ya. Janganlah ya. Apalagi sekarang lagi digalakkan mengurangi sampah plastik. Iya. Gitu. Apalagi di depan Mrs. Trash Hero. Iya, apalagi nih ada bule yang galak nih menulis Iya. sampah. Ya juga ini hadiah dari Trasero juga dari Miss Jenny. Wih. Oh iya. Oh, Cuman salah dari satu zaman hero kita ya. cuman dari zaman SMA sih sudah memahami dampak plastik sih sebenarnya gitu loh. Cuman karena waktu itu kan sosmed belum segalak sekarang untuk istilahnya come on itu loh bahwa dampak plastik itu seperti apa gitu loh. Sekarang kan kita lebih cepat ngomongnya di sosmed itu. Kalau dulu kan Betul hanya sekali. dari mulut ke mulut sih. Kalau nggak kita rajin up di berita ya nggak tahu gitu loh. Betul. Ini dah kekuatannya sosial media dipakai untuk hal positif ya, kayak Exactly. apa namanya kita sebagai seniman punya power ini loh sekarang, apalagi bisa memanfaatkan sosial media juga. Kayak Arso misalnya melalui kemampuannya untuk menari, makeup, terus Gimnastik. gimnastik. Ini dimasukkan semua malah bisa mengubah pemikiran seseorang ya, bisa membawa apa namanya pesan-pesan penting ke karakternya itu untuk edukasi. Public awareness. Iya sih. Emang sih berawal saya dari penari Bali ya, penari. Istilah kalau Bali tari lepas itu loh. Semenjak saya sekolah di SMKI mengenal istilahnya seni peran, diajak seni tari karena dalam rangka pesta kesenian Bali kan ya, gitu. Cuman karena waktu itu masih yang namanya junior, jadi junior itu biasanya dimasukkan ke peran-peran figuran, gitu. Akhirnya masuk ke peran figuran. Cuman karena sering dilihat celoteh sama para guru-guru, para dosen, pas sampai yang saya kuliah itu sering berceloteh yang aneh-aneh. Masuklah di karakter rakyat jelata gitu. Karena mungkin dilihat selera humor saya ada itu loh, lebih seru diajak seperti itu. Dan akhirnya ya terbawa sih sampai sekarang. Makanya kalau Arsa di Bali sebagai ikut di tim sendera tari, fragmentari cenderung masuk di bagian rakyat karena yang emang tingkah lakunya emang yang nyeleneh sih kata orang. Uniquely kata orang gitu. Dan akhirnya aktif sana sini menari. Terus kita kebentur di pandemi. Jadi semua hal-hal yang berbau mengumpulkan orang banyak, kayak ada seni pertunjukan segala macam, stop kan jadinya. Sempat syok dan stres 1 bulan pertama. Puncaknya sih di pertengahan Maret sampai pertengahan April itu loh, stres juga sih ya, yang hidup saya tiap hari itu nari. Hasil pendapat saya semua dari menari pariwisata akhirnya stop. Muncul kerinduan dalam artian saya nggak bakal bisa diam seperti ini terus itu loh.
Karena saya orang yang suka bergerak. Begitupun orang musik ya, disuruh diam tuh tanpa dengan mengutip alat musik itu pasti dia stres. Gitu kali ya. Akhirnya ya buat sesuatu lah di Instagram, karena bukan di Instagram aja sih sebenarnya, aktifnya udah 3 sekarang, di Instagram, di Facebook, sama di YouTube sekarang gitu loh. Karena apa? Dalam artian daripada saya buang-buang kuota untuk melihat kepribadian orang dalam rangka istilahnya buat story-story orang nggak jelas tuh, kenapa saya nggak buat karya itu loh, yang setidaknya menghibur walaupun sajiannya ringan. Kenapa? Sempat stres. Setiap buka sosmed, buka IG, orang membahas corona. Buka Facebook, corona. Nonton TV, corona. Semua serba corona itu loh. Jadi ada inisiatif saya buat yang sesuatu yang bikin mereka tuh dalam beberapa menit menonton saya itu mereka melupakan apa itu corona gitu loh istilahnya, untuk mengalihkan stres mereka. Karena saya stres juga karena corona itu loh. Seperti Mbak Evi kan ada kegiatan kemarin, sisa-sisa plastik kopi itu loh kan dibentuk. Jadi kan setidaknya kita teralihkan otak kita untuk buat sesuatu yang baru tuh masih ada gitu. Kayak beli bule itu kan masih ada alat musik yang masih dimainkan di rumah virtual seperti itu. Kalau saya sih arahnya ke sana sih. Cuman sempat pesimis, takutnya nggak lucu gitu loh. Ya akhirnya setelah saya posting pertama kali itu pun betul-betul meyakinkan diri postingan buat sesuatu itu, ya akhirnya mereka tuh excited lah, ayo buat lagi dong yang baru, yang baru, yang baru. Ya akhirnya gitu. Cuman karena istilahnya kenapa saya pakai yang make up fantasi, istilah dalam tanda kutip yang di luar kebiasaan orang tuh, karena bagi saya tuh kalau saya basic juga kan juga aktif di MUA juga, dunia makeup juga sih. Orang-orang tuh kayaknya udah capek ngeliat orang yang berparas cantik, berparas tampan. Oke lah, karena aliran mereka tuh cenderung ke model gitu loh, foto model gitu. Saya bikin yang sekalian yang unik aja lah gitu loh. Pengen jadi orang lain di sosmed saya itu loh. Intinya biar beda. Cuman saya rangkai make up-nya itu dengan make up yang memang betul-betul too much gitu. Kadang hitam, kadang putih, kadang ya seperti itulah. Gitu. Gitu sih kilas. Oh, sampai lubang hidungnya kena. Tapi memang basically sih emang hidung besar sih. Kapan saya punya hidung seminimalis bule itu ya? Seminimal lah. Jangan salah, kalian tepuk ke samping saya minimal dan cukup. Ya minimal kan banyak. langsung. Bisa sambil pakai apps itu yang kayak selalu. Tahu ada apps di Instagram tuh untuk cara melalai. Oh ya, tapi Ya, kan horor juga ada. Ya, Iya. tapi ya gitu dah. Makanya setiap nari, kalau nari Bali yang serius-serius, saya stres bentuk ini memang betul-betul dibuat mancung banget gitu ya. Soalnya kan saya ngambil hidung keturunan bapak agak gede, kayak hidung-hidung nyambu gitu loh. Hidung nyambu. Ya, tuh. Itu kan tadi ya masalah ini ya, saya lihat pertama kali karakter itu. Sedikit sekali ya orang merasakan bahwa kalau kita tuh kebanyakan di mana aja seluruh dunia, begitu melihat seniman gitu, mereka lupa bahwa seniman itu berperan penting banget menghibur mereka untuk kesehatan macam-macam, kesehatan psikologis sebenarnya juga ya. Bahkan kita sendiri sebenarnya seniman sendiri membutuhkan itu, dengan menghibur orang kita tuh sebenarnya juga membuat diri kita lebih sehat gitu. Ya, benar. Nah, tapi sedikit orang yang menghargai, dalam arti semua maunya gratis gitu kan. Lupa dia bahwa kita juga manusia, kita ini pekerjaan gitu ya. Jadi kita ingin diapresiasi, tapi seorang seniman pun mengapresiasi. Apresiasi itu kan beda-beda. Ada yang memang ada sisi bisnisnya, ada yang memang sosialnya gitu. Tapi kebanyakan kita kayak pandemik gini, sebenarnya kita melakukan seni yang secara virtual itu kebanyakan memang untuk
membantu sesama sebenarnya. Jadi secara Ya. tidak langsung sebenarnya kita berkontribusi untuk kawan-kawan yang sedang menghadapi pandemik harus di Dukungan rumah. moral Ini gitu ya. adalah sebuah dukungan Ya. seniman Ya. untuk kawan-kawan di sana gitu. Agar apa namanya kita merasa sehat secara Ya. batin, kita sehat, secara pikiran kita sehat kan gitu. Nah, Ya. itu yang membuat saya senang sekali saat kita ini butuh memang ketawa ya saat saya Ya. lihat Arse membentuk sebuah karakter-karakter gitu, ya, membuat karakter yang sangat sekali lucu, berubah-ubah ya, maksudnya ini yang saya lihat. Mungkin kan kita tadi bilang kalau saya waktu ketemu Arse tipe yang kalau dibilang kita nggak lucu-lucu gitu. Arse tuh kayaknya seorang yang agak-agak malu gitu ya, tapi begitu muncul makeupnya, terus seolah-olah mendalami jadinya karakternya gitu, karakternya jadi muncul. Jadi lucu, tangannya nggak bisa diam lah, semuanya keluar gitu loh, kayak yang orang bodoh engken gitu. Teringat sama Muppets yang hidup gitu loh. Tahu Muppets kan, The Muppets kayak gitu. Iya, I know. Ya, Tapi sebenarnya kayak tolak, manusia Muppet gitu, tangannya kemana-mana. tapi sebenarnya saya tolak ukur saya ke Mr. Bean sebenarnya. Oh, Mr. Why? Bean. Dia maunya Why? tanya Oh, itu idola. inspirasi. Ya, saya emang mengidolakan Mr. Bean dalam artian gini, dia sosok komedian, internasional komedian, yang komedinya itu bisa dinikmati semua umur, tanpa terkecuali, dan tidak ada unsur pornografi dari dunia kita yang ketimuran. Ngerti kan maksud saya? Kebanyakan sekarang kan Ngerti. si komedian itu memasukkan sedikit tidaknya berbau yang ya bukan ketimuran gitulah istilahnya. Nyelenehnya, Kayak Bruno. Aneh-aneh. Boret. Tapi kalau si nyelenehnya agak pornografi gitu. ya kayak gitu sih. Walaupun tidak semua gitu loh. Tapi saya pengen yang memang next ya, kalau memang rezeki saya sebagai komedian dah. Saya pengennya jadi komedian yang memang bikin ketawa, cuman ada bobotnya gitu loh. Walaupun sederhana, sajian sederhana, tapi ada bobotnya. Dalam artian tidak asal ketawa selesai, tapi ketawa ada pesan yang disampaikan. Walaupun hanya takarannya beberapa persen aja sih gitu. Ya semoga aja Ya. sih sampai gitu loh. Yang menarik Arsa ya, kadang-kadang aku berkali-kali nonton karyanya gitu. Ada kadang-kadang kata-kata yang disebut sebentar sekali, tapi pertama kali kita tonton, kita nggak begitu Tangkap. cerna itu ya. Tapi kita nonton beberapa kali baru, oh dia bilang itu, dan memang sengaja gitu. Itu memang bagiku itu jenius sebenarnya itu. Jadi Kalau tidak nontonnya semua nggak pelawak boleh bisa sekali gitu. Kalau kita harus nonton berkali-kali apa yang kamu buat gitu. Entah kamu emang sengaja menyadari atau enggak. Ya kayak hampir kayak hidden message gitu. Saking cepat kita kayak nggak sadar. Sama kayak pelukis ada hidden message di belakang panorama apa gimana. Kayak kayak gini misalnya gerak-gerik kamu misalnya. Mungkin sekilas saja karena terlalu banyak hal ya, kayak ngomongnya harus didengerin, terus ada gerakan tangan, gerakan apa itu kalau kita perhatiin sekali lagi begitu nonton itu menarik sekali. Detailnya. Itu bagi Contohnya yang itu yang ada upacara bendera itu, kamu jadi dua karakter itu, anakku berkali-kali nonton yang bagian dia kentut gitu. Jadi itu detail sekali karena itu kan sebentar, kalau kita nggak nonton dengan fokus kita nggak lewat gitu ya. Terus aku kirim videomu ke orang tuaku, ibu bisa bahasa Indonesia tapi tidak terlalu lancar. Terus ke adikku di New Zealand, tahu beberapa kata bahasa Indonesia. Mereka tidak perlu paham sama bahasa Bali, bahasa Indonesia untuk merasa terhibur gitu. Jadi dari gerak-geriknya ya sama seperti Mr. Bean gitu. Mr. Bean kan silent ya. Dia nggak perlu ada suara-suara, tapi leluconnya dia bisa ditangkap gitu. Jadi kan sama kayak joke-nya kamu. Jadi di share ke saudara di luar negeri yang ada di New Zealand aja, mereka nangkep gitu. Padahal nggak ngerti bahasanya, bahasa Bali kan, apalagi cepat gitu. Tapi bagi mereka itu udah lucu. Apa itu saya bilang tadi, kekuatan makeup kamu itu benar-benar matching sama gerak-geriknya kayak gitu. Itu bagus banget sih menurut Terus aku. dari mana dapat ide karakter contohnya yang apa ya? Yang gini loh. Jadi kalau internasional, apalagi sekarang yang udah di Indonesia tuh
kan at least gaya ngomongnya, hey bro, karena kita belum tahu namanya kan. Kalau yang cewek, hai sis, itu loh kayak yang Indonesia kan. Tapi kalau di Bali, istilahnya kita memanggil seseorang yang mungkin waktu itu kita lupa namanya, belum kenal atau bagaimana. Itu kata umum, gitu loh. Itu. Dalam artian juga emang kata yang kita kata menyapa teman itu tapi akrab gitu loh. Orang yang sering kita ajak talking gitu loh modelnya. Itu. Ya di Bali emang terkenal mau kamu siapa, mau kamu dari mana, tapi asal kata itu memanggil seseorang, berarti bakal ada sesuatu yang akan diceritakan gitu. Sebenarnya sih kata itu sebenarnya saya tidak merencanakan semuanya, refleks aja sih mainnya, karena dalam saya proses untuk membuat sebuah karya itu memang overall alone sendiri, dari naskahnya, dari ide cerita, dari editingnya, dari make upnya, tapi yang ngalir kayak air begitu saja sih, jalan aja itu loh. Oh pengennya yang ini. Cuman ketika ada dua karakter yang cewek-cewek yang sama, mungkin saya beda shade kulitnya, putih satu, hitam satu, biar ada perbedaannya. Cuman sih yang kemarin dengan yang dibilang Mbak sama Beli tadi itu, setiap nonton lagi ketemu, oh ini maksudnya, nonton lagi ada yang ternyata ini. Saya dapat resepnya itu memang dari pelaku komedi Bali. Ada istilah di sedang jalannya Sudin. Paham nggak? Di saat enaknya kita selesaikan. Jadi ada anggapan keinginan orang tuh untuk mengulang kembali atau untuk merequest kembali gitu loh. Tapi saya juga belum yakin dengan konsep itu, apakah saya berhasil memakai sistem seperti itu apa enggak. Kedua, ada banyak sih orang nyuruh, kenapa sih durasinya sebentar-sebentar, mungkin kita buat 10 menit kah, sampai belasan menit sih. Saya takutnya boring jadinya tuh loh. Saya pengennya satu karya saya itu one focus, biar nggak banyak fokus yang istilahnya yang dibicarakan. So kita fokusnya misalnya A, ya kita ngomongnya A doang, selesai posting. Terus buat karya yang B, terus biar nggak rancu sih, judulnya ini, ngomongnya itu. Juga yang terlalu banyak, apapun yang terlalu lama dan berlebihan kayaknya sih membosankan. Maka saya buat ya masih yang sekejap lah dulu gitu loh. Karena otak belum mampu untuk apa sih selera masyarakat sekarang ini di saat pandemi itu. Memang sih mereka tuh semua merindukan sebuah hiburan gitu loh. Cuman gaya saya menghiburnya apakah diterima atau enggak tuh, ya ada yang juga yang memang mereka mengomentari oke lah, ada yang ya seperti itulah padahal gitu. Terus kan ada nih, kan saat muncul itu muncul awal-awal lagi ada kayak ngenalin produk-produknya kawan kan. Nah Ya. itu sebenarnya request dari kawan atau memang kamu berniat memang aku mau bantuin bisnis kawan, atau memang permintaan komersial atau bagaimana? Mungkin bisa cerita dikit. Kalau permintaan sih enggak, tapi saya sebelum mereview apa istilahnya mengendorse makanan mereka itu saya kasih jalan istilahnya. Kamu produkmu siapa aja yang mengendorse sebelumnya? Si A, si B, si D. Ada yang memang basically dia memang model, basically senada ini dengan semua yang berparas, cantik dan ganteng gitu loh. Kalau saya melawan seperti mereka dengan follower saya yang masih belum up banget, kasihan produk mereka kan. Kalau saya ini mau nggak ketika saya mempromosikan produk Anda, saya seperti ini karena saya lebih seru seperti ini itu yang nyeleneh, karena dalam artian saya sukanya yang beda dari yang beda, kan. Karena sesuatu yang sama tuh paling orang tuh skip lihat yang sama. Ketika lihat yang nyeleneh tuh mereka tuh ada istilah ingin tercengang tuh cuman beberapa detik. Apa ini seru kayaknya, nonton.
walaupun kita tidak mendapat like-nya, tapi setidaknya mereka excited untuk menonton, setidaknya kan juga membantu mempromosikan produk orang. Jadi saya kasih gambaran seperti itu. Oh ya, seru, akhirnya saya buat. Akhirnya banyak orang yang meminta seperti itu. Ada yang mereka yang ngasih konsepnya, ada yang saya mengasih konsepnya sesuai dengan produk yang dipromokan. Mungkin kalau makanan spicy yang pedas mungkin kayak serunya seperti ini, mungkin kayak yang mie atau noodles seperti ini. Kalau produk-produk apa itu, ya saya menyesuaikan, cuman memang harus ada pembicaraan khusus. Terus kalau masalah ide-ide make upnya itu sih on the spot aja sih, refleks aja gitu loh. Cuman yang agak karakternya ke semua umur saya sesuaikan. Kalau karakternya untuk orang dewasa banget, ya dibedakan juga sih gitu loh. Gitu. Yang kayak naik kaki itu. Iya, misi menekan batas ada kan misi kuat itu batasnya mana. Ya itu termasuk dalam rangkaian rindu bergerak sebenarnya. Jadi liusan geraknya si liu nganggo parfum dan sebagainya. Atau gerakan mata orang lain. Aku mau ini sedikit buat kawan-kawan yang menonton mungkin ngefans sama Arse, boleh nih mungkin ada hal yang belum dikenal dari Arse, boleh ditulisin aja pertanyaannya, nanti biar Arse yang jawab. Mungkin ada yang nanya menjomblonya karena apa gitu mungkin. Menjomblonya emang belum ada yang. Sebelumnya aku mau nanya ini. Kamu mau nanya? Aku mau nanya Arsa ya. Itu aku lihat kadang-kadang ada dalam satu ininya sketch ya, ada karakternya nyebut corona, kayak yang ibu yang di apa namanya waktu upacara bendera itu bersin. Aduh corona kayak gitu. Itu spontan apa sudah direncanakan atau gimana? Ya saya rencanakan karena awalnya saya rencanakan untuk bersin, tapi penyebutan corona refleks. Iya. Nah, karena kan kalau orang lokal itu tidak terbiasa dengan budaya parfum kan. Orang zaman dulu tuh kita taunya parfum kan dari barat kan, wewangian itu kan parfum ya. Jadi beberapa pernah saya eksperimen ketika sama orang tua tempo dulu masih parfum, orang pada gini loh, bersin. Nah dengan pemakaian parfum yang berlebihan kan kita mengundang terganggu untuk di istilahnya pernapasan kita kan, gitu. Jadi why not ya langsung hubungkan ke corona kan salah satunya perwakilannya di gejalanya itu kan bersin kan, karena begitu di saat muncaknya pandemi kemarin itu ketika orang ada bersin corona gitu loh, langsung refleks itu loh. Ya semua karya yang up lagi ini memang dalam rangka pandemi juga mereka juga harus kesadaran pandemi ini bukan hal yang sepele sih, minimal dari pihak protokol kita tuh emang harus ekstra sih. Ya tergantung sekarang peka dan nggak pekanya si penonton aja sih. Karena saya berusaha memasukkan bahwa kita ini di era kena pandemi itu loh, setidaknya pengamanan kita tuh seperti apa. Gitu. Ini ada yang nanya nih, Wibowo DN. Tanya beli Arse tuh nyaman dalam riasan komikal atau yang non komikal sih gitu. Kalau nyaman nggak nyaman sih, semuanya nyaman, tapi saya lebih excited, lebih yakin dengan memang yang bukan diri saya dengan makeup, entah tuh mau jadi cewek, entah tuh mau jadi cowok, pokoknya yang bukan face asli saya gitu. Lebih excited. Untuk nyaman sih. Keduanya nyaman karena pernah saya disuruh nge-review produk itu yang memang tidak cocok untuk ditampilkan dengan make up yang fantasi. Mungkin ada satu saya ke nge-review kemarin tuh Mojito sih. Dan itu pun saya nggak ngomong karena tolak ukur saya itu Mojito itu sama kayak iklan rokok kan.
iklan rokok itu kan selalu menampilkan yang hal yang adrenalin, sporty, kadang Maco maksudnya. seni itu loh. Kan nggak ada produk rokok tuh yang, ayo beli rokok saya, kan nggak ada kan iklan. Cuman hanya menampilkan sebuah ilustrasi, istilahnya sebuah kejantanan seorang pria dalam artian ke sportnya, lifestyle-nya dan segala macam gitu. Makanya saya lumayan stres sih waktu itu saya mau membuat istilahnya mengiklankan produk ini mojito, ini minuman, tapi khusus dewasa. Saya seperti apa? Dan itu pun nggak cocok untuk di make up kan, menurut saya waktu itu gitu loh. Tapi ada untuk setelah Kuningan ini ada juga mereka request, tapi emang dengan yang karakter yang harus full make up gitu loh. Gitu. Nyaman, keduanya nyaman, cuman lebih excited ke lebih excited kalau sudah masuk ke karakternya langsung excited ya, maksudnya ya karena jadi masuk ke karakter tersebut ya. Makanya saya ini kayak lebih seru. Dan juga permintaan orang ketika saya memposting yang memang non make up, mereka nanya, kok nggak pakai make up sih, kok nggak yang pakai make up hitam sih, kok nggak yang pakai make up putih sih, kok nggak pakai yang rambut keribu, kok yang mereka excitednya memang menonton saya itu yang memang di make up gitu loh. Gitu. Ada tips nggak cara mencari kan banyak orang yang berpikir suka lebih gampangnya itu kalau meniru. Nah, tapi untuk menjadi berbeda itu stage yang lain gitu. Ada mungkin tips dari Arse untuk kawan-kawan yang mungkin masih baru dalam hal ini untuk menjadi berbeda itu gitu. Mencari atau membentuk sesuatu yang berbeda, membuat sesuatu yang berbeda. Ada nggak tipsnya? Kalau kamu gimana? Kalau tips, kalau ngasih tips sih saya belum takutnya salah sih ya, tapi saya memakai cara saya yang saya bagikan. Iya. Jadi kalau saya sendiri sih, emang basically dari genetik saya itu ya saya orang yang pengen beda sendiri. Dalam artian, kalau tim, oke saya ikuti tim. Tapi ketika untuk kepribadian saya pengen ya beda aja. Karena sesuatu hal yang sama itu saya anggap monoton. Gitu loh. Terus mungkin bahasanya kalau menyontek anti ya dari saya pribadi. Kalau terinspirasi ya. Terinspirasi ya. Cuman kalau plagiat dan menyontek ya mungkin ya semoga ya selamanya saya nggak akan berlaku seperti itu. Tapi tolak ukur saya seperti saya terinspirasi dari Mr. Bean. Mr. Bean kan dengan gerak-gerik tanpa dia ngomong orang ketawa. Tapi kalau saya menjadi Mr. Bean nggak mungkin. Tapi saya terinspirasi dari Mr. Bean dengan gaya saya yang Bali masih bisa mungkin untuk up. Gitu loh. Mungkin kalau bagi saya cara saya tuh rajinlah menonton dulu. Misalnya kalau basic suka di musik jazz, kamu nonton semua karya jazz orang. Kalau suka yang di pop, nonton semua pop. Kalau saya di tari, nonton di tari. Kalau dunia di komikal, tonton semua. Apa yang nggak ada, yang belum ada, itu kita transfer ke kita sesuai dengan gaya kita. Kadang kan misalnya saya meniru gaya bule kan, tapi face saya Indo gimana? Kan jatuhnya kan saya membunuh karakter saya sendiri kan. Mungkin bisa saya pakai terinspirasi dari bule, tapi saya aplikasikan ke diri saya yang orang Indo sok ke bule-bulean. Jadi kan lebih aneh jadinya. Jadi itu saya terinspirasi. Tunggu yang itu. Coba nah. Kan sekarang acting Dek. Apa mau mungkin nunjukin gimana kamu memulai misalnya cara kamu membentuk karakter gitu, entah pakai make up-nya atau mungkin pakai karakter kamu sendiri gitu. Pasti kawan-kawan lagi nungguin kamu ngelucu. Saya yakin deh orang ditanya tadi, jelas kok gak cantik gitu ditanya. Kayaknya mereka lebih suka lihat kamu jadi cewek ya, yang hampir kebanyakan karakter cewek ya. Ya karena bagi saya tuh bukan istilahnya mengejudge
cewek itu seperti itu, enggak. Tapi yang sering terjadi cenderung itu cewek kayak Kayak ngegosip. nyenye mungkin ya, kayak Ngegosip, nyenye gitu gosip kan halu. Kayak ya. ngegosip itu kan cenderung dimulai sama cewek kan. Tapi nggak dipungkiri zaman sekarang cewek cowok pun sama suka ngegosip. Patuh Cuman nyenye. cuman cenderungnya lebih kelihatan di cewek gitu. Betul, betul. Kenapa juga cewek? Ya memang mereka tuh udah pernah nggak sih lihat cewek tuh ngomong sampai yang gini-gini tuh banget. Yang sampai yang betul alis, mata, mulut, pipi tuh ngumpul ke center stage-nya di hidung gitu loh. Iya, Kayak yang gini tuh loh ngomong. Ya kan ini saya anggap ini state kan. State. Dan ini blocking di upstate, di backstage, di kanan kiri. Jadi kita semua ngumpul saking ngomongnya gini tuh loh. Iya, iya, iya. Pernah nggak lihat? Beli pasti pernah sering lihat ya. Kalau bule sih memang saya senang gaya ngomongnya. Ya mereka memang betul-betul kayak wayang. Saya memperhatikan ngomong kalau sama bule itu kayak wayang. Dia sampai yang gini tuh loh. You know, sampai yang gitu loh, sampai yang Oh, itu kalau ya, orang of course, Oh, kayak of course. agak ekspresif dengan agak gerak. lebay. Yes, exactly. Iya, iya. Istilah sampai gini ya. What's your name and where are you from? Bali. Wah, Bali. Oh, I like Bali. Tiba-tiba yang mereka tuh yang I love Bali. Iya, iya. gitu, ya ngomong ya. Berarti kalau kamu dari Bali tuh kamu pasti bisa menari kata dengan mereka betul-betul excited banget. Tapi kalau yang di Bali excitednya tuh lebih ke nyinyir. Masa sih? Oh, saya mengecil dan menghilang. Gitu. Iya, iya. Nah, Karena saya juga sekarang memperhatikan kenapa? sekarang nyanan kasih lihat sedikit kawan-kawan yang lagi menanti. Apa ini? Kamu mau Oh, nunjukin apa nanti gitu. Aku suka yang ada karakter yang agak pendiam itu, terus ada yang over sekali. Oh yang masa sih tiba-tiba gitu kan ya. Ya. Masa sih terus Nanan berubah dan aja. Oh iya, aku mau tanya sebelumnya ya. Itu dia kan makeup kan pasti butuh waktu lama, betul? Tuh. Pakai makeup itu butuh waktu lama nggak buat kamu? Apalagi bentukin karakter. Paling Soalnya lama 10 menit. Yang bener. Oh my God. Berarti Paling lama 10 menit kan karena jelas di syuting terpisah. Terus apa namanya, susah nggak nyambungin itu conversation-nya, itu percakapan itu ya? Karena berapa kelihatan kali take berapa, ya gitu. Berapa kali take, berapa bulan take. Enggak. Pernah makeup saya satu menyelesaikan jam, ibu-ibu. Pernah saya menyelesaikan karya saya. Nah, yang waktu yang mana itu ya? Yang kedua, yang ngomongin masalah menantu ya, bukan ngegosipin orang. Pas menantu. Yang ngegosipin orang itu dengan rambut keribu itu saya 2 hari. Hari pertama saya jadi si A, hari kedua saya jadi si B, malamnya saya edit, besoknya saya post. Tapi pas yang ada ya yang saya pakai kayak orang kerimbat itu loh, yang pakai Oh iya. yang ada unsur ada gerak TikTok waktu itu tuh, itu 1 malam selesai. Mungkin karena gini ya jadinya, karena yang buat naskah saya, yang buat skenario saya, yang memerankan saya, jadi saya udah istilahnya udah nyatu. Sama halnya kita membuat karya kita sendiri, yang jelas yang apal tuh kita, tapi ketika kita ditransfer karya orang atau mempelajari naskah orang tuh ya emang butuh waktu sih itu. Ya. Tapi yang paling lama sih kalau make up, mungkin yang make up yang hitam saya hampir menyelesaikan waktu itu 15 menit. Pernah saya juga buat tutorialnya. Cuman yang putih itu paling cepat paling lama itu 10 menit itu loh. Nggak. Cuman yang memang nyari begitu saya selesai make up dengan wig, dengan rambut, saya konsentrasi dulu. Saya dari mulai siapa dulu, saya jadi si A apa si B. Saya ngumpulin powernya dulu sih, saya kumpulkan dulu, saya ngomong konsentrasi. Dan tetap dengan segelas air yang memang betul-betul menetralisir. Kita tahu. Oh, lebih gampang atau lebih banyak nggak waktu untuk membuat diri jadi cantik? Apa lebih sebenarnya
mepayas jelek tuh aneh lebih cepat. Lebih yang lebih jelek sih lebih cepat. Yang kalau bahasa jelek sih, lebih aneh tuh Lebih yang lebih aneh, cepat. heeh. Ha-ha. Karena Kalau kita bikin ngomongnya cantik, butuh waktu karena kita ngomongnya simetris kan. Kalau make up kita ngomongnya simetris kan. Nggak mungkin kan Mbak Evi kalau keluar tuh alisnya tinggi sebelah. Nggak mungkin kan. Jadi oh, kita butuh konsentrasi yang alis simetris dengan kalau baju saya biru, eyeshadow saya harus ini kan ya banyak ya minimal tuh 1 jam itu loh. nih. Nih mau metakon ya makanya mun orang wah abusan mau payas tuh 10 menit ya rago kan 1 jam lah waktu pedeh ya nyenin kuning iyo mau payas Nah, itu cuma 10 menit nih tapi 1 jam mau payas kalau ngigau gitu iya maksud kalau rago. kalau make up kan saya sah-sah aja mau alis tinggi sebelah nggak masalah, mau tanpa lipstick Mau juga nggak hilang masalah toh alisnya. juga gitu loh. Iya. Nanti mungkin karakter virus. Ada yang request karakter virus Oh, buat itu make up. kan. Karakter virus kan Bisa soal kalau kamu mau virus payas. Bisa mau payas amun online jadi apa dane nah terus agak dapuin masih apa kan orang timpal-timpal mau balik nih. Aduh. Yan bo pelih yan ya, Mak. apanya? Aduh sing rago sing kembali nih. Saran rago kembali. Kena gaptek nih. Sama juga Gaptek saya aja gaptek sosial juga. media. Gaptek ya. Kira-kira ada ide atau rencana buat karakter virus corona gitu. Oh, ini dia nunggu. Kira-kira kamu bakal ini nggak nunjukin nggak sekarang online ke kawan-kawan sebuah karakter? Yang simpel aja ya kayaknya ya biar orang Boleh, tahu boleh. tuh. Nah, tadi ngeling. Ntar lu ya. Kedek, kemudian Strip. kedek, raga ngeling. Tuh Mbak Evi Hilang kayaknya kedek. butuh waktu 15 menit ya make up untuk hari ini ya untuk live. Ini 5 menit aja ya gini. Kan Tapi banyak jujur ya, filter kan sih. tapi saya jujur ya, saya ngefans sama kulitnya Mbak Evi itu loh. Halus ya. Saya Saya kan suka yang apa? set eksotik. Makanya di pas pandemi kemarin, saya sambil gini ya. Boleh sambil ngorso Saya, tadi. saya karena pandemi ini lebih excited karena mumpung digalakkan dalam istilah menjemur diri biar terhindar dari corona. Ntar lo ya, produk saya itu semua murni Indonesia, bukan luar ya, karena belum sanggup beli. Ntar kalau beli, gue sanggup beli mahal enggak, maksudnya barangnya. sementara ini, ntar saya nitip sama beli make up luar negeri kayak apa sih, pengen coba. Cara Tapi yang saya nawang kan. ya kali, apa saya diajak sekali ke sana nggak masalah sih ya. Nah ya cari hati kesempatan ya. Hadir Kita ya. tahu Astungkara ya. ya. Kan kita nggak tahu yang namanya kolaborasi, yang namanya Oh iya, aku mau tanya ya. Iya, ya. Karena mungkin gara-gara pandemi kamu selalu sendiri ya. Iya. Ambil banyak karakter sendiri. Ada nggak rencana mau kolaborasi atau memang mau sendiri terus? Ada. Cuman mungkin bakal terrealisasikan setelah Kuningan. Soalnya banyak ide saya untuk di YouTube. Semua materi yang saya sajikan itu sifatnya yang memang realita. Saya nggak mau yang memang bikin orang tuh terlalu berpikir tuh yang memang realitanya seperti sekarang ini apa sih yang terjadi gitu loh. Saya pengennya yang sajian saya ringan, one focus to the point. Gitu. ya zaman Pasti lebih gampang ngatur diri sendiri daripada banyak orang. iya. Tapi kalau Ini orang ya. udah banyak sih yang mau dong collab. Cuman ya untuk para penonton ya subscribe ya. Semoga ada sponsor yang masuk. Jadi saya bisa ngajak seseorang biar bisa ngasih ya sesuatu bensin lah, blend bensin. Tuh kan lihat gampang banget buat alis kan. Ya, ini langsung cara tutorial ceritanya ya. Kalau di apa ya nah. Percaya nggak, saya Kira-kira pernah ada- lupa
nge-review makanan di tempat orang, saya lupa bawa asedo hitam. Saya pakainya pantat panci. Apa? Jet Pantat panci ya? panci. Ini ya karakter yang Oh, sering karakter. bikin orang tuh ngeselin. Ini saya tambahkan ini loh, say. Pangeden di bolong sungguh. Exactly. Ada nih orang beli arso langsung kan templok wajah ke meja. Langsung menjadi beli. Lu pikir ada stempel make up? Kampung gitu pun langsung benyahmu gitu bangsa. Kan dah keluarkan, Di meja aja po langsung berubah deh. keluarkan. Padahal aslinya ganteng gitu, terus baru awal gitu ngejen kene gitu, cek langsung benyah mua. Itulah kekuatan makeup ya. Kalau Anda mengoleskannya di tempat yang benar, langsung menjadikan sesuatu saya gitu. Exactly. sok gue boleh banget yang ngomong exactly. 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 Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ngayon nak tante bule sih Tante siapa karakter namanya? tante bule. Ya. Tapi saya pengen Cinta Laura. Cinta Laura ini Cinta Laura. Ratu Cinta Laura. kapan ya kita ketemu ya? Saya pengen wawancara sama lebih spesifik bule itu seperti apa sih gitu loh modelnya. Oh. Nggak apa-apa kan ya? tipikal bule. Harus sambil nyongkok. Harus sambil nyokoknya sih. Ya, boleh. Boilang boleh ya. Wah. Dipegang. Tapi keren loh bisa. Pernah lihat blush on-nya kan? Plus on. Sama paling bulu mata sih ya. Bulu Awalnya mata bisa yang bulu mata gitu. Ada nih gambar pendidi bulu Ya mata. aku suka itu kumisnya tetap dilestarikan tetap gitu ya. dilestarikan. karena apa? Jenggot dan kumis. Save the mustache. Karena apa? Not shave, save. Karena apa? Orang tuh udah bakalan ini cewek, maksudnya apa sih cewek tapi mukanya aneh, pakai kumisnya masih ada itu. Kadang orang itu ini saya ngelim belum ada sih yang ngambar, cuman agak butuh durasi sih jadinya. Cuman saya kasih yang memang betul-betul simple tapi beauty tapi serem ya. Beast. Beauty and the Beast. Beauty in the horror ya. Sembari nunggu ya. Kering. Aku mau sembari ngasih nunggu tahu kering. nih memang ya ngasih tahu audiens nih memang benar kita tuh kalau banyak kok seniman-seniman yang di endorse dalam arti ngelah sponsor gitu untuk supaya dia berkarya dan karyanya lebih bisa terus dia berkarya kan nggak mungkin ya terus seorang seniman itu menghibur tuh gratis terus. Nah kita mesti mikirin juga bahwa sebuah karya itu harus kita bisa nilai. Nah untuk biar tetap si Arse ini berkarya dengan keunikannya dan terus menghibur kawan yang lain bisa didonasikan lah gitu loh. Support lah dia. Jadi Minimal bisa kita menjadi apa istilahnya pendonor gitu ya, apa istilahnya dalam patron. Yang mau jadi patron kemana kirimnya? Silahkan message mungkin dia di iya kita DM aja sih. DM bilang aku mau patronin kamu selama sebulan gitu, kamu butuh apa? Iya sih. Apalagi untuk public message gitu kan. Ya apalagi kalau ada kawan yang mau aku pengen orang-orang aware sama sampah atau pembakaran sampah, aku mau patronize gitu, mau cari Arse buat jadi ini public figurnya gitu ya, siapa tahu ada pemerintah gitu ya yang dengar atau nonton mungkin bisa pakai. I'm finished. Aku suka lipstikmu. Bibirnya cower. Nah coba aja nih ngelucu aja bule. Ininya ya, ini apa? Bulu matanya Bulu lewat. matanya lewat. Ya, kumisnya Soalnya tetap harus dilestarikan. Ya karena tapi kadang saya sedih juga ya beli. Saya pakai kumis. Ini memang kebetulan memang asli ya, memang dari keturunan si bapak. Cuman saya berani meng-up diri saya itu mungkin berbarengan sama film Mahabharata kemarin kan. Oh gaya ini ya, yang modelnya gini. Tapi saya dikambing hitamkan pakai obat.
No, saya nggak pakai obat. Saya memang murni Oh. ini asli Oh. gitu. Memang pakai obat banyak tumbuh gitu. Nggak dikira pakai obat, tapi ini asli. Emang saya tuh dari SMA udah kelihatan ada kumis-kumisnya gitu. Gitu. Gimana kira-kira? Mungkin kalau nggak ngobrol tadi tuh masih di bawah 5 menit tuh selesai sih. Pas. Ini saya kira-kira. Waduh. Nah, amun kene kobo, kira-kira engken karakternya mesu. Tapi ini kan mesu- super mesma. cepat ya. Ya, Jadi super orang cepat lain, sekali. teman saya yang baru gabung kan perlu tahu juga kadang-kadang perlu waktu. Itu sampai 10 menit yang paling Nah, lama. lebih lama ya, ada 15 yang 2 menit. hari tapi lebih lama. Oh, Ya, enggak, itu karakter yang karakternya dibentuk. Jadi dibentuk, kita am- butuh waktu Mm-mm. maksudnya. jadi ngambil shootnya 1 hari jadi karakter ini, yang Tidak hari instan berikutnya. gitu maksudnya. Iya, iya. Ini karakter Belum cewek lagi baru memikirkan planningnya. pulang dari luar negeri jadi cewek yang kebule-bule. Ah, ya kayak gitu, kayak orang baru, padahal dia baru 2 hari loh di luar negeri, ngomongnya sok-sok bule tuh. Oh. Hello, gitu-gitu. Omok Dewi Apa ngorang ini? weng, weng. Exactly. Weng, dari SMA Exactly. udah ketahuan gilanya. Ya kira-kira sih seperti ini. Kalau yang seperti ini karakternya untuk saya itu saya lebih menekankan sebagai orang yang berpengaruh, sumber sebuah cerita. Hmm. Kalau yang si hitam biasanya saya pakai dia karakter yang blow on, yang oh gitu ya, oh are you sure, oh ya I know, itu loh, itu yang si kulit gelap. Tapi yang dengan yang putih ini dengan beda kan, karena kebanyakan sekarang itu perempuan hanya mengurusi skincare-nya di sini, putih di sini, blacky di sini. Nah, kan ya kadang ada boleh gitu loh. Mungkin yang karakter seperti ini saya lebih mengangkat yang seperti saya tadi itu, yang semua alis, mata, hidung, mulut itu ke center state yang gini tuh loh. Hey, you know, gitu kayak gitu loh. Nyi nawah nyi well. yang gini-gini tuh loh. Kadang kan ibu-ibu Bali tuh ngegibah kan sampai yang dia mulutnya ke sini, dia mulutnya lurus ngomong, tapi matanya ngomongin orang di sebelah tuh loh. Kadang kan emang gitu. Kayak gitu tuh loh. Gitu. Berarti harus rajin ya kalau mau develop karakter, rajin-rajin merhatiin orang juga ya. Kayak kartunis kayak gitu ya, yang buat karakter. Kalau Rajin merhatiin karakter orang nggak? Kalau sengaja untuk memperhatikan karakter orang, saya nggak sih sebenarnya, Mbak. Jadi ketika saya di daerah saya ya, ketika si cewek atau si cowok udah memasuki level SMA, dia tuh udah masuk Karang Taruna di Banjarnya, dan udah bisa membackup orang tuanya untuk gotong royong ke Banjar, ke Puro untuk dalam rangka ngayah persiapan odalan. Mungkin ketika orang tuanya masih kerja atau sakit, si anak ini yang udah masuk Karang Taruna udah bisa. Nah, ketika saya udah mulai aktif di Karang Taruna, saya sering melihat orang itu ngobrol itu loh. Ketika saya yang masuk orang istilah junior di Banjar tersebut, saya dihadapkan dengan orang yang berbagai umur, yang jauh lebih tua daripada saya, yang setara sama saya itu loh. Jadi saya lumayan stres loh. Saya berbicaranya seperti apa ini? Apakah saya aktif berbicara atau aktif sebagai pendengar? Nah, di sana saya ketemu sama berbagai macam karakter orang yang gayanya ngomong, baik itu perempuan maupun laki. Tapi lebih istilah mata saya terarah ke para perempuan yang ngomong, yang istilahnya kayak juru canang itu loh. Pas ngomongin Banten itu tuh, weh, kene apa taga? Mudia ke orang ini, ngorto ke kayaknya, ini pesu ke Banjar atau bukan orang cang ngorto, dengan yang gini-gini tuh loh. Saya ketawa sendiri dalam artian, gitu banget ya ngomongnya, gitu. Akhirnya orang lain tuh pada ngomong, kamu ketawa apa sih? Itu saya lihat orang ngobrol tuh sampai sebegitunya tuh loh. Akhirnya sampai kayak gini tuh loh, alis tuh loh. Ini benar,
Apa sih, we? Ada yang goblok tuh loh. Hah? Apa sih? Gitu ya tiba-tiba kan. Tuh, panak ikene no. Bebeling no, Mang. Konen nganten. Terkengkian tuh nak kira-kira. Terus yang lainnya tuh, bebeling mau. Nah, inbonya akuin no kan saya ngengkan luwung dah den. Ya akuin no. Ini kan macam-macam. Kayak gitu loh. Yang bikin kok seru ya karena saya juga memasuki dunia peran sendera tari kan butuh ekspresi kan walaupun saya nggak ngomong langsung ada dalangnya tapi minimal kan saya juga mengikuti alurnya memang kalau orang lagi marah ya emang kita harus belajar seperti ini Maya cuman mungkin terlatih saya bukan nonton sih ya memperhatikan secara tidak sengaja terbawa tertabung di saat saya kehabisan ide, itulah yang keluar. Gitu. Sebelum ya, gitu kita deh. akan nutup ini acara kita yang ngobrol-ngobrolnya kayaknya udah hampir bentar lagi 1 jam. Aku pengen banget nih tahu, mungkin Arse ada mungkin pesan, kesan yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan yang menonton ini. Mungkin bisa kalau ada dari Arse, mungkin mereka senang bisa mendengarkannya. Apa ya? Saya ngasih diri saya aja belum sukses. Intinya gini loh. Berkarya tidak ada salah dan tidak ada benar. Semua sesuai dengan seleramu. Berkaryalah semasih kamu bisa dan semasih kamu mampu. Ketika kamu tidak mampu berkarya, di sanalah kamu bisa menoleh karya-karya yang pernah kamu buat terdahulu. Dengan catatan, jangan nyontek, terinspirasi boleh, jadilah diri sendiri, kembangkan diri, jangan malas bertanya, jangan menutup diri dari saran dan kritik, karena itu sifatnya juga membangun, istilahnya, penyempurnaan karya kita. Gitu loh. Intinya nggak ada salah, nggak ada benar. Mungkin lebih disesuaikan dengan budaya kita. Karena kalau di budaya barat, karya orang seperti itu. Budaya kita seperti ini. Tapi overall, dalam berkarya, dalam konteks seni ya, nggak ada salah dan nggak ada benar. Semua buatlah karya dari hati, keikhlasan, mood yang bagus, tanpa ada istilahnya unsur sara ya. Unsur sara. Tetap jaga itu gitu, ya. Jaga ya. Gitu. Liusan Apa sih gitu sih kira-kira yang jelas jadilah beda dari yang beda karena yang orang tuh selalu menunggu yang beda karena ketika orang udah melihat yang sama udah sama dah lewati dia mirip ini nggak jadi dah dia mirip ini orang itu nggak excited karena setiap karya orang pasti ditanya yang membuat karyamu beda tuh apa itu pertanyaan orang sih biasanya misalnya Mbak Evi dengan Mbak yang lainnya sama-sama penari tapi lebih spesifik dari Mbak Evi itu seperti apa daripada yang Mbak yang lain. Walaupun sama-sama mungkin Mbak Evi legong, mungkin saya legong. Legongnya Mbak Evi itu lebih berbau ke bagian akrobatik karena setiap narinya ada kayang, ada gimana. Kalau saya tuh lebih ke gerak yang staccato patah-patah. Walaupun kita konteksnya sama legong kan. Biar nggak istilahnya copy. Di copy hanya copy paste itu aja sih gitulah. Tapi kalau karakter sendiri. Exactly. Tapi kalau terinspirasi nggak masalah. Betul. Gitu. Ngerti nggak sih? Terinspirasi nggak nempel. Nggak usah ya nyontek ya. Lu tuh jadi orang. 1 menit. Kenapa? Nuben 1 menit Nena. Jadi kita akan pakai ini untuk buat kawan-kawan yang ingin follow Instagram Arsa Wijaya, coba Arsa Wijaya ada subscribe ke YouTube apa gitu, coba dikasih tahu. Pokoknya follow Instagram saya di Arsa Wijaya 21, kalau di YouTube Arsa Wijaya 21, tapi kalau yang di Facebook Arsa Wijaya. Like, subscribe, tekan lonceng, eneng gitu loh. Oke. Terima kasih banyak loh ya Arsa sudah nemenin kita di Ngobrol Bareng Bule. Pastinya kita akan ada lagi minggu depan. Jadi tetap tapi saya overall kita mau selesai yuk. Next time kita ketemu ya. Ketemu live langsung ya. Oke.
Ya. Sampai jumpa semua. Dadah. Dah. Hai Arsa. Ya, Wah. sampai jumpa.